Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Kaisa Frandan dari kelas 10F MAN 2 Kota Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang validitas sumber data yang merupakan proyek akhir kelas 10 semester ganjil. Nah, apa itu validitas sumber data? Validitas sumber data adalah tingkat kebenaran, keakuratan, dan keandalan suatu informasi yang digunakan dalam penelitian atau pembuatan keputusan. Semakin valid suatu sumber, semakin dapat dipercaya data tersebut untuk menggambarkan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Lalu, dalam proyek ini, saya mengambil jurnal yang saya analisis dengan tema pendidikan dan pemerintahan di Indonesia. Dengan judul berita atau sumber data yaitu isu-isu ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia, pemerintahan dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia. Dengan link sumber data sebagai berikut. Nah, saya menilai jurnal ini atau menganalisis jurnal ini melalui 4 aspek agar mengetahui apakah sumber data ini kredibel atau tidak. Melalui 4 aspek, yaitu pertama ada akurasi, kedua ada relevansi, keandalan, dan aktualitas. Yang pertama ada akurasi. Jurnal ini diterbitkan oleh JPPI yang memiliki DOI atau Digital Object Identity dan proses review ilmiahnya. Penulisnya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Karena itu, data dalam jurnal dapat dianggap akurat dan terpercaya. Yang kedua ada relevansi. Topik jurnal sesuai dengan fokus JPPI, yaitu penelitian pendidikan. Isinya secara langsung membahas ketidaksetaraan pendidikan dan peran pemerintah. Maka sumber ini sangat relevan dengan proyek atau jurnal yang saya analisis sebelumnya. Lalu yang ketiga ada keandalan. Metode penelitian digunakan adalah kajian literatur, yaitu mengumpulkan penelitian dan dokumen resmi sebelumnya. Cara ini cukup andal untuk melihat pola masalah pendidikan secara luas. Yang keempat ada aktualitas. Jurnal ini diterbitkan pada 1 Januari 2024 sehingga sangat baru dan cocok untuk menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Lalu, dilihat dari akurasi, relevansi, keandalan, dan aktualitasnya, kesimpulan dapat diambil adalah jurnal ini termasuk sumber yang sangat valid dan layak dipakai untuk penelitian. Isinya kredibel, penulisnya kompeten, penerbitnya sesuai bidang, dan waktu terbitnya juga masih sangat baru. Nah, fenomena yang dapat diamati atau yang dapat saya ambil dari jurnal yang saya analisis adalah terjadi ketidaksetaraan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau pedalaman. Fenomena ini terlihat dari perbedaan kualitas sekolah, ketersediaan guru, sarana belajar, serta kesempatan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, untuk memeriksa apakah fenomena ini benar-benar terjadi atau lebih terpercaya dan kredibel, maka saya akan melakukan verifikasi dengan 3 berita terpercaya dan 2 jurnal ilmiah. Pertama, temuan dari berita. Saya mengambil dari kompas.id yang melaporkan bahwa ada sekolah di Nias yang selama 1 bulan tidak memiliki guru, ruang kelas terbengkalai, dan kondisi ini menunjukkan bagaimana pendidikan di pedalaman masih sangat tertinggal. Lalu untuk berita yang kedua, saya ambil dari Antara News yang menyatakan bahwa sebaran sekolah yang tidak merata membuat banyak anak putus sekolah. Di beberapa daerah, jarak menuju sekolah sangat jauh. Lalu untuk berita yang ketiga, saya mengambil dari kompas.id yang menggambarkan kondisi sekolah di daerah 3T atau daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar masih rusak, kekurangan listrik dan internet, dan kurangnya tenaga pendidik. Selain dari berita, saya juga mengambil dari jurnal atau artikel ilmiah. Saya mengambil 2 jurnal, yaitu temuan yang saya ambil dari jurnal-jurnal tersebut adalah yang pertama membahas bahwa meskipun anggaran pendidikan meningkat, distribusinya belum rata, sehingga daerah tertentu masih tetap tertinggal. Lalu untuk jurnal yang kedua, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan sejalan dengan nilai Pancasila, tapi pada praktiknya ketimpangan di daerah 3T masih tinggi dan butuh kebijakan yang lebih kuat. Nah, hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendidikan benar-benar masih terjadi dan kebijakan pemerintah belum memberi dampak optimal. Nah, kesimpulan dari analisis jurnal utama dan verifikasi dari berbagai sumber lain dapat disimpulkan bahwa pertama,
Ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia masih memang nyata, terutama di daerah pedalaman dan 3T. Upaya pemerintah sudah ada tapi belum merata dan belum memberikan perubahan yang signifikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman Bapak atau Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.